Shalom Jemaat Tuhan, perkenalkan nama saya Priscilia, saya dari Komsel Faith. Hari ini saya akan menceritakan kisah kesaksian saya yang terjadi di bulan Mei 2025. Jadi pada tanggal 7 Mei 2025 tepatnya saya mengalami sebuah kecelakaan. Bukan kecelakaan yang besar, cuman kecelakaan ini cukup mempengaruhi aktivitas bekerja saya sehari-hari. Ketika saya mengantarkan anak saya pergi ke sekolah, kemudian setelah itu saya berbelok untuk keluar karena saya harus berangkat kerja setelah itu. Tapi ternyata di pintu keluar saya berpapasan dengan sebuah motor di mana dia itu memepet saya karena dia juga buru-buru untuk mengantar anaknya masuk sekolah. Jadi mungkin dia juga tidak sengaja sehingga membuat posisi saya terpepet ke ubin pos satpam. Kaki kiri saya itu tergores ubin di pos satpam tersebut. Dan ketika saya melihat memang keluar darah, tapi dalam pikiran saya, oke, hanya berdarah. Oke, saya mau coba pergi ke tempat kerja untuk segera diobatin. Tapi makin lama saya ngelihat darahnya makin banyak dan mengucur sangat deras. Bahkan itu membuat sepatu saya yang saya menggunakan sepatu flat shoes itu menjadi terasa sangat berat karena begitu banyaknya darah dia rembes ke sepatu saya. Saya kaget. Ya Tuhan, kenapa dengan kaki saya gitu? Saya kaget dan di situ saya minta pertolongan Tuhan karena jujur saya ini orang yang sangat trauma melihat darah yang sangat banyak. Papa saya pernah pendarahan dan cukup banyak darahnya di rumah, jadi itu membuat saya cukup trauma. Jadi ketika melihat darah saya sendiri, saya langsung pusing dan berasa lemas saat itu. Dan saya hanya bisa berdoa untuk minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan tolong saya, tolong bantu saya Tuhan. Kuatkan saya karena saya lihat tidak mungkin saya akan bisa mengobati kaki saya sendiri. Saya harus bergegas ke rumah sakit. Di sepanjang jalan saya ngebut, saya cuma berdoa Tuhan tolong saya, kuatkan saya sampai di rumah sakit. Karena memang di sepanjang jalan itu saya juga merasa kaki saya mulai perih sekali karena terkena angin, tertiup angin dan terkena debu. Sesampainya di UGD, saya nggak bisa turun dari motor. Lalu saya teriak-teriak minta tolong. Keluarlah petugas UGD. Ketika dia ngelihat, dia juga kaget banget. Wah, kok seperti ini Bu? Gitu kaget. Lalu segera mengambil kursi roda. Masuk IGD, saya dirawat dan diperiksa. Ternyata didapatkan hasil bahwa saya tidak bisa untuk dijahit di IGD tersebut. Melainkan harus masuk ke ruang operasi untuk dijahit oleh dokter bedah. Karena luka saya cukup dalam, dan ada satu urat yang putus, itu yang mengakibatkan saya tidak bisa untuk dijahit di IGD seperti umumnya luka terbuka biasa. Akhirnya saya dirawat inap juga akhirnya di rumah sakit tersebut dan kemudian masuk ke kamar operasi. Di sepanjang operasi saya minta pertolongan Tuhan tolong kuatkan saya, Tuhan tolong pulihkan kaki saya. Jangan sampai ada fraktur atau patah tulang yang berbahaya buat kaki saya Tuhan. Karena kaki cukup vital ya, kalau misalnya kenapa-napa kita tidak bisa berjalan gitu. Itu padahal aktivitas saya membutuhkan gerakan yang cukup banyak. Setiap hari saya harus berjalan dan harus menggunakan kaki saya gitu. Saya cukup khawatir, tapi di dalam kekhawatiran saya berusaha tetap tegar. Saya berdoa kepada Tuhan, saya berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, bantu saya Tuhan, supaya kaki saya tidak kenapa-napa. Di dalam ruang operasi, karena saya ini di biusnya setengah sadar, bukan bius yang total, saya bisa mendengar dokter bercakap-cakap. Jadi dokter bedah ini bercakap-cakap dengan mantrinya. Dokter ini bilang, wah ini beruntung sekali ibunya ya, tinggal setengah sentimeter lagi itu terkena tendon besar. Robekannya itu karena memang sudah merobek satu urat, tapi tidak sampai ke urat yang besar atau yang kita biasa sebut tendon. Kalau tendonnya sampai sobek, otomatis kita tambah nggak bisa jalan lagi dan pemulihannya akan cukup lama gitu. Dokter bedahnya bilang, beruntung sekali ini ibu nggak sampai terkena tendonnya gitu. Hanya ada satu urat kaki yang putus gitu. Lalu saya dijahit, dioperasi. Setelah selesai saya masuk ke kamar rawat biasa. Nah, di hari setelah saya operasi itu, Om John beserta para staf, saya bercerita ke Om John masih beruntung sekali saya Om John gitu, saya bisa ditolong Tuhan gitu. Terus Om John bilang ke saya nih, kakinya udah kayak gitu masih untung ya? Iya, untung iya, karena menurut saya memang
itu berkat Tuhan juga gitu. Ternyata mujizat Tuhan juga bahwa kaki saya itu tidak sampai terkena di tendonya, karena robekannya itu memang sangat besar dan sangat panjang. Kata dokternya aja setengah sentimeter, ya itu sangat kecil sekali ya, berarti ya jaraknya itu akan kena tendon. Jadi saya merasa beruntung sekali gitu, saya nggak sampai kena tendon yang mengakibatkan kaki saya kenapa-napa. Setelah saya menyampaikan begitu ke Om John mendoakan saya, dan lewat kejadian ini saya mendapat pesan ayat firman Tuhan, yaitu dari kitab Mazmur 37 ayat 24 yang berbunyi, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi yang saya dapat adalah ketika kita mau dekat dan mengandalkan Tuhan, kita berseru-seru pada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Seharusnya pemulihan kaki saya 6 bulan, tetapi ternyata nggak sampai 6 bulan, hanya 3 bulan saya sudah bisa kembali berlari, malah bukan hanya berjalan tapi berlari. Itu membuat saya percaya bahwa mujizat-mujizat Tuhan itu selalu ada buat kita setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.